Dan ini akan merespon, oh ini bikin seger, oh ini bikin semangat, ya. Seperti ya di rumah ada kolam kecil, di Pak Wi itu bikin kolam belakang ikannya bermacam-macam. Itu juga kreativitas untuk kesejahteraan keluarga. Bikin kolam seperti itu juga bisa untuk keseharian, ya. Kemudian jiwa yang lebih susah, kejiwaan itu dibangun untuk edukasi yang sustainable tadi, ya, membangun kepribadian kita tidak semudah membalik telapak tangan. Bagi kita yang hari ini dituakan, ya, yang dimerdekakan, Pak Wi, Pak Waji, Pak Hoe, Pak Fadlan, kita punya anggota itu saya lihat sekitar 200 lebih, bukan jumlah yang sedikit. Mereka hampir rata-rata belum memiliki satu jiwa yang merdeka atau jiwa yang dewasa, ya. Itu bisa dilihat dari barometer kita, ya. Barometer kita dalam mengkawal program Jamas itu adalah barometer. Oleh karenanya yang di depan ini ya memang butuh satu kedewasaan, benar-benar dewasa. Bagaimana men-setting, ya, kemudian men-planning, kemudian masukkan dalam program. Jadi kita belum, ya, Pak Sekretaris bulan lalu belum bisa mengumpulkan anggota-anggota yang baik itu untuk dilakukan pendidikan. Ya. Ketua Pokja juga tidak mempersiapkan. Akhirnya kami ambil action untuk, ya, ada spot langsung, ya, instruksi Pak Wi atau siapa waktu, ya, kumpulkan untuk acara pembinaan. Alhamdulillah hadir sebagian, dan itu akan berdampak luar biasa. Oleh karenanya di tahun baru, bulan baru, semangat baru ini agendakan dan optimalkan. Kalau perlu sewa tempat yang lebih representatif, it's okay, itu investasi yang besar untuk mengumpulkan sahabat-sahabat kita yang dekat sini dulu. Syukur Jakarta bisa mewakili walaupun belum seluruhnya. Untuk apa? Untuk membawa. Karena jiwa ataupun roh yang merdeka itu akan mewarnai daripada semangat kita. Semangat kita di dalam menggerakkan roda pembangunan. Jadi gerakan swasta membangun negara ini lebih dahsyat dibandingkan negara itu sendiri. Karena konsep bernegara itu hari ini sesuatu yang real. Siapa yang mampu untuk melakukan satu pembangunan, baik itu bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jiwa itu termasuk di dalamnya adalah nanti satu fondasi dasar untuk menggerakkan pemikiran, kemudian keilmuan, kemudian fisik atau raga. Fisik kita, ya, kita bisa membuat apapun, termasuk membenahi badan kita. Ini membutuhkan satu kejiwaan yang baik, pemikiran yang baik, ilmu yang baik, ya, yang bisa kita bangun tahap demi tahap. Termasuk di dalam mewujudkan membangun ekonomi ini kan lahir dari satu semangat mindset ke depan, bagaimana kita punya keinginan memerdekakan seluruh anggota kita. Ya, dari dulu kita sudah punya moto membangun manusia merdeka. Manusia merdeka yang mampu untuk, ya, membangun jiwanya, etos kerjanya, kemudian ekonominya, baru ke sosial, ke budaya, ya, memperluas terus persahabatan dan lain-lain. Itu sudah sangat sering kita dengarkan dalam lagu Masyarakat Indonesia Membangun, dan kita bacakan berulang-ulang, kita nyanyikan berulang-ulang ini agar supaya itu benar-benar melekat di dalam mindset kita. Oh, ini loh tahapannya.
dari satu semangat kita sebagai satu anggota masyarakat yang ingin membangun negaranya melalui swasta. Kita bukan orang pemerintahan, kita bukan ya orang yang ada di dalam roda ya pemerintahan, tapi kita ini juga negarawan. Jadi negarawan itu bukan pegawai negeri saja. Itu kalau diartikan seperti itu salah besar. Negara maju itu dari dulu kita ulang-ulang. Seperti di Amerika, itu majunya itu bukan karena pemerintahannya, karena anggota masyarakatnya yang tadi memiliki jiwa negarawan yang mampu mengatakan I am Amerika. Kita Indonesia ini kan Indonesia Raya 3 stansa itu ya, yang menjadi satu ruh semangat bahwa Indonesia ini adalah tanah air, tanah yang mulia, tanah yang suci ya, agar menjadi pondasi di mana kita mempunyai satu tempat ya di bumi ini sebagai kiblat. Jadi kulul ardi masjid dan jadi tempat sujud kita. Ya, di breakdown Indonesia ini hari ini adalah di Bantul ini. Bapak itu nggak usah menghayal kemana-mana seperti luasnya Indonesia seperti apa hari ini. Ya, di Bantul ini tempat kita hari ini berhimpun. Hari ini tempat kita di kader, tempat kita berkumpul hari ini. Besok ceritanya lain lagi, Pak. Baca ada tulisan siapa itu di Facebook, bagus itu ya. Hari ini kita berkumpul, besok belum tentu. Orang kita sudah beli di Papua, sudah beli Batam. Hah? Pak Wi bisa ketemu Pak Mul hari ini sini. Besok Pak Wi ke Papua. Siapa yang akan menolak amanah itu? Makanya kalau tidak memiliki merdeka ilmu, merdeka pikir, tidak memiliki fondasi yang kuat, kita bersyukur loh kita hari ini punya satu basic fondasi di mana kita memiliki bekal-bekal itu, di mana kita mampu hidup dimanapun, mengembangkan diri dimanapun, mengolah masyarakat dimanapun, karena sudah dibekali satu keilmuan. Dan kita punya ikatan yang abadi, ya kan? Indonesia abadi. SB Plus kan abadi juga, abadi. SB Plus harus abadi. Kalau sekali dibuat ya, sekali hidup harus tetap hidup, harus diregenerasi. Ya, VOC itu bisa menguasai dunia bukan Belandanya, Pak. Karena memang VOC-nya yang bekerja aktif, perusahaannya. Oleh karena itu menyusun perusahaan itu harus disadari oleh kita semua di sini yang berhimpun, sehingga dimanapun kita berada akhirnya menjadi cabang-cabang yang berkembang untuk mengembangkan entrepreneurship. Dan negara kuat itu karena entrepreneurship. Nggak ada negara dikatakan negara kuat tanpa entrepreneurship. Indonesia lemah karena entrepreneurship-nya masih di bawah 1% entrepreneurnya. Nah, kita mari yang hari ini menggeluti itu semua ya disusun baik lagi, lebih baik lagi. Peran pemikir itu sangat dibutuhkan di sini. Apa yang kurang? CSO kita masih mengandalkan relawan dari sahabat semua. Kita belum mampu menyusun tim CSO yang sesungguhnya, masih mengandalkan paruh waktu dari hari ke hari kita ya. Ada fondasi jaringan, kemudian konsentrasi masih belum bisa diwujudkan. Karenanya nanti ya setelah ini coba dievaluasi dari yang kecil ini, dievaluasi CSO mana yang belum jalan, coba HP-nya dioptimasi. Nanti setelah ini ya sampai malam belum datang yang dashboard ya kan. Siapa yang tidak menghasilkan atau belum bisa menghasilkan, coba HP-nya dioptimasi, kita bantu nanti supaya semuanya mendapatkan job CSO itu.
Nanti kalau benar-benar sudah kewalahan di situ baru melatih CSO yang sesungguhnya. Kita latih CSO yang bisa menghandle itu. Terus mengembang seperti itu. Dari sekian banyak produk yang sesungguhnya banyak sekali ada, ya. Dan semuanya harus cepat beradaptasi, membagi waktu, ya. Jangan tergelincir dalam mindset yang salah. Yang kita kembangkan ini dasarnya adalah sila keempat, membangun ekonomi kerakyatan. Ya, anak-anak kita ini sering terpleset, ya. Akhirnya buang-buang waktu, buang-buang biaya. Kemarin juga dari Jakarta tuh ada yang tanya mau ikut apa tadi Pak Wi? Kripto. Apalagi itu? Apalagi hanya bermain-main game. Ini anak muda dapat 200 semangatnya minta ampun game itu. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya sehari-hari itu, dan akhirnya sibuk dengan sendirinya. Kita harus punya visi yang lebih jauh, membangun ekonomi dalam hal ini tanda kutip mencari uang, harus punya dampak dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Ya, kita dapat uang, ekonomi dapat duit, kemudian tukang-tukang dapat uang, pengrajin dapat uang, ya masuk ke jalan. Ya. Kemudian seniman dapat uang. Kemudian apa lagi? Pelaku-pelaku seni, pelaku-pelaku ya, kerajinan, pelaku-pelaku ya, jasa ataupun produsen produk, semuanya kita serap ya. Karena produk rakyat ini masih sangat sedikit yang memperhatikan, dan itu menjadi peluang bagi kita. Teman-teman kalau bermain di ranah produk industri besar sudah tidak memiliki tempat yang baik, karena sudah dihancurkan harganya ataupun dimonopoli oleh ya marketplace yang besar. Maka peluang kita adalah di bidang jasa dan produk-produk rakyat. Apapun itu, ya memang ditelateni. Gitu ya. Jasa ini sudah hari ini mempunyai posisi yang baik sekali. Ya, teman-teman mulai mengembangkan dari satu jasa ke jasa yang lain, dan itu kita perkuat. Kita buat backlinknya seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Ya. Dan SPPres tolong menjadi satu agenda di mana kita membangun sistem. Akhirnya suatu saat nanti menjadi tumbuh dan berkembang, kita bisa mengemban amanah-amanah yang lebih besar. Ya, kita bagian daripada kader yang dipersiapkan. Ya, saya masih ragu dengan kesiapan sahabat-sahabat kita yang lain juga. Sanggupkah mereka untuk ya melakukan rencana-rencana besar pimpinan kita itu? Siap nggak mereka ditugaskan? Siap nggak mereka ditempatkan? Siap nggak diajak berkolaborasi? Karena waktu itu ketika diajak berkooperasi untuk bertugas saja, satu Jawa Tengah pun tidak ada yang sanggup untuk mengikuti. Apalagi ke laut, mengelola laut, bisa bunuh diri daripada gue dikirim dengan gue mati gitu ya. Ini kalau kita tidak mempersiapkan sistem, gimana nanti kita bisa punya support system yang memiliki satu ekonomi yang tersistem. Jadi Pak Fadlan itu nanti ya suatu saat ditugaskan, kolam renang SPPres sudah jalan. Ya, tinggal manajemen bagaimana kita meeting online di manapun boleh. Ya, Pak Supijan, Pak Hoyer, ya, yang meeting online. Nah ini butuh perjuangan Pak Bu, ya. Membangun satu sistem ekonomi bersama itu di mana saja
Itu sangat sulit. Oleh karena 1 pekan kita bertemu ini untuk berbicara itu, bagaimana kita harus bisa menciptakan sistem. Alhamdulillah, investasi SPFlash sudah jalan, walaupun belum kepada target, tapi ya itu proses. Kami tahu perjalanan semua yang sudah memiliki kemampuan dalam finansial dimudahkan hari ini. Ayo, jangan ragu-ragu. Itu adalah investasi berjangka panjang, kerjasama berskala besar. Ya. Legalitas juga sudah ada. Sekarang kita punya CV, itu adalah CV kalian semua yang bisa menggunakan legalitasnya. Ya. Untuk sebelum melangkah ke hal-hal yang besar, silakan dipakai. Yang megang juga Bu Silma, kendali ini ya, perpajakannya. Siapapun boleh menggunakan. Dan kita hari ini sudah mencapai berapa Pak Padran? 26 ya? Investasi kita 26. Alhamdulillah. Ya. 26 sebentar lagi 50, 100 sudah bisa kita beli kantong. Tanah saya bebaskan. Nanti kalau sudah ada baru dikasih Allah macam-macam nanti. Bongkar bangunan buat bangun juga bisa, ya kan? Bongkar bangunan bisa kita rapikan, kita tata untuk jadi satu kantor. Ya. Yang penting ada dulu lahannya. Terus untuk membangun kepercayaan diri SPFlash ke depan, ya sehingga bisa menjadi ekonomi bersama, ya menjadi backlink kita bersama, menjadi kekuatan kita bersama. Sehingga nanti kita mengembangkan, melakukan pembinaan, mengembangkan jaringan, keagenan kemanapun, ya itu daripada bisa dikembangkan dari situ semua. Dan satu PR lagi agar SPFlash ini bisa berorientasi dalam pembangunan ya infrastruktur, membangun cabang-cabang. Kemudian mempersiapkan infrastruktur di mana nanti kita harus memiliki banyak ya penampungan ikan dalam cold storage. Itu harus punya cabang-cabang yang banyak di setiap kota. Nah, siapa yang sanggup ya mari yang berprogram hari ini. Ya. Kemudian kita sudah memiliki pemasaran yang baik, yang bagus. Jadi agenda ke depan dalam tahap kedua jangka panjang kita 28 tahun ke depan kita harus punya ya ancang-ancang di sana ya. Ancang-ancang di mana kita memiliki hulu hilir ekonomi, hulu hilir kemampuan kita menciptakan ekonomi dari mengelola hal-hal yang sifatnya ya abstrak menjadi ekonomi real. Nah, ini satu perjuangan yang harus kita tekuni dari waktu ke waktu. Yang hari ini yang kita butuhkan memang satu ketekunan dan ketelatenan. Ya. Ya, alhamdulillah tadi CSO sudah berapa tadi? 4 ya, deal. Nah, berarti berapa lagi yang belum buat deal ya? Itu yang diprogramkan hari ini. Biar ada hasilnya ya, jadi ada titik awalnya kita ya. Nah, tadi saya suruh bawa laptop, Pak Sukijan bawa laptop nggak bawa, nggak nyambut program. Yang bawa siapa? Akhir nggak bawa. Tadi itu tujuan saya sebenarnya ini untuk mengoptimasi yang belum bisa bikin omset. Apa sih PGP jebret? Apa sih PGP? Kasih dia pegangan, HP-nya biar berdering. Banyak yang mengharapkan dering tapi belum berdering. Nih, jangan membawa diri. Kami ingatkan kita punya program besar, jadi tidak bisa dijawab dengan kesendirian. Kita harus memikirkan sahabat yang lain. Pak Padran nggak bawa laptop juga. Nah, coba bikin yang CSO-nya nggak jalan ya, yang kita juga dipikirin bagaimana kita mikirin umat-umat yang jauh itu, sehingga dia bisa berdering HP-nya. Ya,
Sehingga kalau yang dekat ini bisa, yang jauh tinggal mengikuti. Ya, kalau kami banyak bicara terus, kasih wawasan tapi actionnya juga tidak akan bisa membuat perubahan. Jadi lima takulu malah taf'alun. Kamu ngomong terus doang itu nggak kerjain apa? Gitu. Jadi kami berharap NPPR ini menjadi tempat kita berpikir gimana sih kita ini di dalam mengembangkan diri. Ya, kita bersyukur loh Mas, Biflas itu kecil aja sudah mampu mendongkrak perjalanan Jamas, apalagi besar. Bersyukur. Tiap ada kekurangan, kesulitan, Biflas turun tangan. Ya. Gitu. Maka program kita di dalam merekrut tabiin cepat, gampang loh itu, gampang sekali. Asal ada kreativitas. Media itu harus kita gunakan semua. Semua media itu punya pasar masing-masing. Ya. Website iya pasti. Tapi ada sahabat itu yang hari-hari cuma di Instagram, ya. Anak-anak muda biasanya, ya kan? Kayak Pak Farid aja Instagram dulu, mana mau di website. Sekarang aja tuh. Ya. Siapa yang punya Instagram? Siapa? Pak Wil bikinkan sekarang juga. Pak Waji punya Instagram nggak? Nah. Padahal Instagram tuh banyak. Bapak ada foto di Mahat, menaikkan Instagram. Ini loh kegiatan program kami. Ya buktinya kami, Mbak siapa itu? Hanifah ya? Hanifah itu cuma lewat Instagram setiap bulannya rutin tanpa diaktif-aktif. Hanya Instagram ada foto naikkan. Ibu-ibu yang nggak bisa ajarin, kasih kata-kata. Yuk, ini ada yang baik. Ini pembangunan ini. Ya. Karena setiap orang akan memiliki pengikut, temennya, sahabatnya. Yang sederhana, nggak ada kata nggak bisa. Belum Facebook, belum LinkedIn dan lain-lain banyak sekali. Kita gunakan semuanya itu di dalam menyebarkan informasi-informasi yang positif. Jadi dari gerak jiwa kita yang positif mengalirlah energi positif ke segala arah, ke segala media. Karena orang hari ini adanya dalam media. Anak muda ke depan di media. Anak muda itu ngobrol itu udah seken kalau saya perhatikan anak-anak itu. Dia asik melalui di dalam media-medianya. Coba transferring, bikin video singkat, gambar-gambar yang bagus, yang informatif. Ini loh, ada pembangunan peradaban. Oh ini loh, yang ingin menyisihkan investasi akhiratnya bergabung dalam satu program pembangunan peradaban. Sehingga semuanya akan memiliki satu aliran energi yang memiliki sasarannya masing-masing, ya. Untuk kekuatan sosial berskala besar itu memang diambil dari gerakan sosial. Kita setelah berekonomi, kita memiliki ekonomi. Tadi apa? Setelah itu bangun ekonomi sosial. Kita mensosialisasikan apa yang kita kerjakan hari-hari itu. Kemudian membangun budaya juga menjadi agenda. Kreativitas. Kalau mobil itu ya istilahnya ya ada mesin, ada AC-nya, ada panas, ada peredamnya, ada pendinginnya. Apa? Budaya itu ya bukan hanya seni ada di dalamnya. Termasuk seni adalah bagian terbesar dalam budaya itu. Karena memaknai seni pasti budaya kan? Karena dia mampu mentransfer satu nilai-nilai ya,
keindahan-keindahan hidup agar lebih bermakna. Menyajikan satu nilai melalui satu seni juga akan lebih bermakna. Dan kita gali dari siapa hari ini? Ya dari anggota kita, dari generasi kita. Jeli kalau dia punya ada di sana, ya kita optimasi, ya kita dukung, kita support biar berkembang gitu ya. Dia bisa berkembang sesuai dengan skillnya masing-masing. Jadi kita harus lebih jeli para jamasar yang hari ini memegang garda terdepan itu untuk nge-setting ya international setting. Dalam hal ini diawali dari ya internal setting gitu. Jangan ngomong international setting, men-setting internal kita saja, anggota kita ini apa bidangnya, kemudian kita optimasi sebaik-baiknya sehingga menjadi bagian dari kerja kita. Si A, B, si B, si C, Pokja juga masing-masing punya keahlian, bagaimana keahliannya itu bisa berkembang ya. Kalau bisa berproduksi apa ya, kayak Pak Haji bisa apa tuh bikin energi tenaga surya, coba dibuat rangkaiannya seperti apa. Oke, yang 1000 watt kan berapa harga? Misalkan 4 juta, 3 juta, harga jualnya berapa? 3,5 atau 4 juta, lumayan ya harga jualnya. Oke, harga jualnya segitu. Kalau modalnya hanya berapa tadi? 3 juta. Nah, jangan banyak-banyak season Cina gitu ya. Ya, 10 juta dengan aplikasi pasar. Ya, dikembangkan di dalam pertanian yang seperti itu hari ini pasarnya. Jadi grupnya main. Kalau perlu itu dikembangkan, bisa dimainkan, nanti bisa buat proyek percontohan dulu. 1 titik orang senang, murah 10 juta. Orang sini tuh diesel aja pada mau. Nah kalau itu kita buat settingan pertanian yang makro seperti itu dengan energi surya ditambah pump 1, piping, pemipaan, panen 3 kali. Ya, belum perikanannya. Nah itu yang harus kita manfaatkan. Kita bisnis ke depan itu memang butuh satu kreativitas, kemudian benefitnya juga luar biasa. Tidak melulu dalam satu bidang. Juga bisa agrofarm juga sebagai wisata juga. Tempat menampung air, bisa kolam renang, bisa food, di bawah tanaman, lahan-lahan itu bisa kembangkan. Belum nanti bisa kita ngambil keuntungan dari energi surya itu, instalasi pemipaannya. Bisa kita jual berapa? Jadi tidak melulu ya, kolam renang yang lebih bernilai wisata, bernilai pertanian. Nah, orang-orang ke depan kan butuh satu hal-hal baru dan kita desainkan dalam satu konsep seperti itu. Kolam renang ke depan harus bisa dikombinasikan dengan pertanian dan lain-lain. Kita sebagai para kreator ini, para penggerak ekonomi ini, sehingga nanti ada industri-industri turunan yang bisa kita transfer kepada anggota-anggota kita yang hari ini tidak produktif tadi. Ya, kalau sudah tahu konsepnya, bikin kayak gitu kan gampang, tinggal dirangkai aja. Jadi ini investornya, ini penampungnya, jadi dialirkan lagi jadi energi kayak gitu, mudah. Ya. Jadi harus lebih kreatif dan harus kita dorong. Kita ini memang tidak bisa mengerjakan semuanya. Tapi harus jeli apa yang bisa dilakukan di bawah. Di bawah ini apa kreativitasnya. Ya, kalau yang senang urus-urus dokumen, ya kan seperti Samio itu ya. Coba, kalau hari ini hadir, bisa kita optimasi. Ya, apapun bisa dikembangkan.
Jadi saya tidak mau bicara banyak-banyak, yang jelas kami sangat bersyukur hari ini kita bisa berdiskusi, bisa mensyukuri perjalanan kita ini, karena kita wujudkan dalam kebersamaan ini, kita bisa menikmati hidangan-hidangan yang sudah disiapkan seperti ini. Alhamdulillah, karena ini adalah sarana kita untuk bersyukur, dan siapa yang bersyukur pasti akan ditambah, dan kita abadikan, kita menjadikan syukuran ini budaya. Jadi budaya itu sesuatu yang sudah dibudidayakan, dan insya Allah kami berharap dari doa-doa yang tadi dipanjatkan panjang itu semuanya mencakup dari makna yang kita harapkan dari syukuran ini. Kemudian semangat kita dalam membangun negara sudah kita tuangkan dalam lagu-lagu kebangsaan, dan semangat kita di dalam membangun perjalanan kita bermasyarakat ini kita tuangkan dalam Mars dan himne masyarakat Indonesia membangun. Saya pikir itu sudah sangat cukup, yang sangat mendasar dan sangat menyentuh. Jadi kita abadikan ini agar perjalanan kita ini senantiasa dimudahkan, selalu diberikan inspirasi, kemudian diberikan kesemangatan, kegigihan ya di dalam melanjutkan perjuangan tahap kedua ini yang tentu panjang ya, 28 tahun. Jadi kalau Pak Wi hari ini umurnya 40, berarti akan ada pada usia 68. Jadi Pak Waji berapa usianya? Ya, optimis nyampe kan Pak Waji? Alhamdulillah ya, optimis nyampe. Ya, yang muda-muda Pak Imam itu paling baru berapa ya? 35. Hah? Masa pertumbuhan ini. Masa pertumbuhan ya, Putri kami tunggu ya, CSU-nya berdering. Nanti hari ini dibantu apa yang mau dioptimasi, masih cukup waktu. Ya. Dipaksa di sini nanti biar nanti ke Bantul tiket hari-hari sudah bisa mengembangkan diri ya. Kita optimasi semuanya, sinyalnya bagus. Ya, dan kami sangat bersyukur ya. Ya pokoknya 28 tahun itulah yang harus kita lalui. 7 tahun. Jadi ada 4 tahap. 4 tahap. Tahap pertama ini apa? Kita ekonomi toh. Masih di ekonomi toh, Pak? Masih di ekonomi. Artinya ekonomi kita ini harus tersistem. Basis kita ekonomi kerakyatan. Yang real saja. Nanti kalau ngomongin investasi saham di perusahaan orang juga lagi pada kolab, beneran. Ya, perusahaan besar juga lagi banyak kok. Justru ekonomi kerakyatan yang akan tangguh di saat ekonomi yang makro itu kolab. Mikro yang mempertahankan, yang produk-produk yang ya seperti jasa masih butuh ya. Kemudian produk-produk kayak besek ya pasti butuh yang unik-unik. Catering, Pak Wi tadi sudah berencana mau mengembangkan kambing goreng. Ayo, kalau Pak Wi punya, kita nggak jauh-jauh ke tempat Magelang ya. Pak Wi juga bisa melatih ya, semua itu dari angka 1. Kami yakin dulu ngeliatin Pak Yatman di dalam membangun catering juga dari rumahnya sendiri ya, dari kecil juga, karena bermodalkan IT, kemudian dia yang memposting catering sejak pertama kali. Catering juga keluar
lebih bisa mengembangkan yang lebih spesifik lagi. Kambingguling.com ya. Kambinggulingenak.com kalau udah dipakai lah. Yang lebih spesifik dimodalin. Domain itu dimodalin. Buktinya kami beli jasa persewaan peralatan catering. Kan dimodalin setahun taruh 300 ya. Setahun. Kalau hosting kan bisa numpang di hosting kita yang sudah ada. Ya. Gitu. 10.000. Coba lebih spesifik lagi. Kalau kemarin hanya punya satu, sekarang lebih jeli lagi. Apa nih peluangnya? Berani beruji coba. Kita harus uji coba. Domainnya apa? Pak Padran juga harus spesifik lagi apa? Dipretelin lagi istilahnya. Dipretelin lebih-lebih. Biasa Pramukti kan spesifik banget ya. Nggak ada lagi dunia. Maka kalau mau searching dimanapun ya pasti punya kita. Karena domain otoritasnya itu walaupun mungkin belum punya otoritas backlink yang banyak, tapi karena authority brandnya itu pas dan tepat. Katanya berapa yang ya kan? kecil? Itu yang jadi. Kalau kemarin Karya Mulia, oke, itu udah jadi domain utama. Sudah jalan, cari lagi yang spesifik apa sih? Bukan Mulia. Oh iya. Pokoknya itu deh. Gitu ya. Sekarang sudah harus masuk ke yang lebih spesifik. Cari apa? Karena spesifik, walaupun pencarinya itu nggak banyak, seperti jasa Pramukti itu ngalir terus. Spesifik gak ada lagi. Gitu loh. Nah, kemarin udah jasa tebang pohon udah ya. Udah beli belum? Jasa tebang pohon udah saya beli malah. Makanya saya Kalimantan. Tebang pohon 2 nggak apa-apa daripada itu. Ya, kalau kami membuat sesuatu ya cepat itu diikutin. Pak Mul hampir detail amat, makam keluarga aja udah dibeli. Nah itu kalau kita dapat proyek pembangunan makam di seluruh Indonesia kan mantap. Konsepnya makam yang ada kolam renangnya, makam yang ada masjidnya. Jadi bukan kuburan. Kalau kubur kan cuma peti matinya. Gimana satu makam itu menjadi tempat leluhur, di mana anak-anaknya, anak turunnya bisa merasa nyaman di sana, ya, dekat leluhur, walaupun sudah tidak ada secara fisiknya, gitu kan, tapi perjuangannya, sejarahnya. Ya. Ini konsep-konsep seperti itu yang ada kita. Produk rakyat itu seperti itu, ya. diangkat lagi. Biar apa? Biar lebih mengembang lagi. Karena ekonomi kerakyatan itu memang bisa lahir dari satu ide-ide, ya. Buktinya Pramukti bisa, ya, luar biasa, bisa mendatangkan penghasilan ya. Terus juga dikembangkan oleh Bu Juwaria yang tadinya admin saja, sekarang udah berbicara jasa manajemen. Jadi pergajian itu nombor 500 Pak. Tiap bulan. Kalau punya Pramukti 1 sebelum orang kaya bangunan. Jangan siap-siap dilewati. Ya. Tsunami. Apapun bisa dikembangkan. Jasa manajemen. Sekarang harus pada masuk ke jasa manajemen. Ya. Pembangunan properti seperti makan, seperti homestay dan lain-lain itu ya, kalau bisa kita tawarkan ya kita bangun, kita yang pasarkan seperti itu. Dari itu baru kita bisa berkembang secara baik. Ya. Jadi memang MTPR ini tempat kami untuk merangsang pemikir-pemikir baru. Jadi anggota kami, ya, Pak Sukijan, Pak Hoy, Pak Wi, ya, Pak Waji, Pak Imam, ya, Pak Imam ini sebenarnya kami melihat dia
paling cakap dalam menciptakan ide. Terus digali terus itu. Apa yang di lapangan dia cermat. Ini jasa restoran dia. Nah, ya mengalir terus restoran. Ekonomi rakyat. Ya enggak. Apalagi jasa gali kubur. Jadi jasa gali kubur itu ya gali kubur, jasa pemakaman tadi, makan keluarga lebih konsen. Gali kubur wae, kuburan usaha ono mati gali. Tapi sangat kreatif. Apalagi, dan tentu itu tidak bisa kita tangani sendiri. Tapi semua bergerak dari sini. MTPR ini dari tempat orang-orang berpikir, ya. Jasa bangun, jasa kelola dan lain-lain, ya. Kemudian apa namanya, jasa-jasa yang tentu akan berkembang. Kita akan coba satu-satu. Kalau udah ketemu tulis, karena ide itu kadang munculnya sewaktu-waktu tanpa kita sadar. Jangan ditunda. Tulis saja. Kalau nggak ditulis di buku ya maka punya Instagram aja. Kalau punya Instagram itu tempat menempatkan ide dulu. Ada, ini ide nih, pret, kasih tulisan hashtag apa, jasa. Nah besok dideskripsikan di website, dioptimasi di PGP. Karena setiap orang itu akan diilhami. Itu udah pasti. Jadi ilham itu, kenapa orang itu diberi ilham? Tapi juga tidak semua orang diberikan ilham atau inspirasi. Kan konsepnya kan mayuridillah fi khairan yufaqihu fi din wa yulhimhu rusdan. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan dipahamkan tentang din. Dan itu ya ini. Kita ini dipahamkan tentang pemikiran-pemikiran jauh ke depan, membangun sistem, membangun peradaban. Jadi memang ditarik kepada jauh, 28 tahun, nanti 50 tahun ke depan. Bahkan kita kadang ditarik kepada akan melalui masa kita. Karena bagi para pemikir itu, ya, para pemikir itu berbicaranya bukan ananiah, itulah. Maka dia mewariskan kejiwaan. Saya mensatur kejiwaan ke Pak Wi, ke Pak Wajib, ke siapapun anak-anak kita sana, kita transfer ke sana, rohnya. Jadi matinya jasad ini, semangat, roh dan pemikirannya tetap mengalir. Makanya kalau bikin program nggak 100 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang. Karena yakin ya, jiwanya, pemikirannya tetap mengalir di dalam pikiran dia. Sahabat-sahabat kita, penerus kita. Suatu saat kita mati ya tidak berhenti program ini, kan terus mengalir. Saya kan begitu kan. Saya yakin nggak akan kehabisan kader penerus. Transferring lagi seperti itu ya. Jadi ini ya, kita akan menuju kepada sasaran itu, dan kita lakukan hari ini ya adalah kreatif dalam menciptakan ide sehingga ekonomi ini bergerak. Setelah bergerak kita mensosialisasikan apa yang menjadi pemikiran tadi. Wa yufaqihu fid-din. Ini tugas kita, memahamkan tentang bagaimana menyusun, membangun satu kehidupan yang baik. Itu toh. Setelahnya wa yulhimhu rusdan. Kalau kita punya niat ke arah itu, pasti Allah itu cerdaskan kita gitu. Dilarang sambil melakukan, oh ini ide ini kayaknya bagus nih. Oke, aku catat di Instagram. Oh, besok aku di rumah agak tenang, aku bikin kontennya. Aku kalau perlu aku beli domainnya. Jasa apapun. Kalau sudah ketemu, Pak Wi bikin apa tadi? Jasa kambing gulai, Pak. Sudah, Pak Wi merajai seluruh Indonesia.
jasa kambing guling Bekasi, Jogja, Papua. Kalau Papua bukan kambing guling, Pak. Babi guling. Coba dirubah. Jadi harus bisa merubah Papua juga kan, kalau nggak ada karena nggak diadain gitu. Kalau kita tawarkan, orang penasaran enak mana sih babi sama kambing. Begitu. Kalau di sana nggak ada kambing guling karena nggak pernah ada yang nawarin gitu ya. Jadinya celeng dulu yang dimakan. Nah ini lebih enak ternyata kambing, lebih empuk. Nah itu nggak masalah. Marketing itu, entrepreneur itu menggarap. Pernah itu adalah saya sampaikan dalam pembinaan koperasi dulu entrepreneur itu. Kita itu harus menjual di mana belum ada pembelinya. Sampai sejauh itu marketing itu. Nah kalau menjual di tempat orang ramai udah biasa. Tetapi kalau saudara berani menjual di tempat di mana tidak ada pembelinya, adanya masih kosong, tanah kosong, itu yang luar biasa. Pasti Anda akan menjadi raja di situ. Pasti. Ya kan? Di apa? Banjarmasin, di jasa tebang pohon ini setiap hari. Padahal kita belum mikir gitu. Tukangnya sopo, terus kira-kira di sana apa ada yang bakal minta tolong tebang pohon. Nah ternyata tiap hari. Kenapa? Karena berani menjual di mana belum ada pembeli. Ya kan pikiran kita, baru angan-angan kita. Realitanya beda karena dunia sudah bergerak lebih cepat daripada pikiran kita. Ini, jadi indahnya di situ. Ya. Jadi teman-teman, ya, PGP itu, ya, itulah fungsinya. Kita, ya, kalau kita jualan offline ya nggak bisa masuk akal. Tapi kalau orang online, no problem itu. Ya. Jadi, alhamdulillah kita sudah di posisi itu. Cara berpikir kita juga jauh melampaui pemikiran awam. Oleh karena tugas kita ya bagaimana menggerakkan roda itu, perekonomian itu. Ya, semuanya pelan-pelan karena jumlah yang seperti ini ya, sedikit. Jadi memang orang yang berpikir seperti ini ya sangat sedikit. Karena kita belum bisa cepat running semua membawa ya putaran ekonomi itu. Ya, karenanya mari tarik sahabat-sahabat kita yang lain untuk bisa memahami ini. Ya, karena kalau kita ya realisasikan makna rahmatan lil alamin itu ya baru pada sebatas ini ya, di sini. Ya. Skala mikro ini ya kita baru bisa bagaimana mengoptimasi seluruh produk baik barang atau jasa yang ada di masyarakat. Kemudian mensosialisasikan program-program kita seperti Jamas itu, kemudian membudayakan hal-hal yang baik apapun, termasuk tasakuran seperti ini baik kita budayakan. Apalagi nanti seni kita budayakan, apalagi ide-ide teman-teman ya arisan kita budayakan. Itu namanya membangun budaya, di mana ada satu tempat dan ruang di mana kita bisa mentransfer satu nilai-nilai yang baik, dan kita bisa mentransfer skill, keahlian agar orang yang mampu seperti ini ya, lebih banyak lagi sehingga lebih meluas lagi. Karena ya, makanya ada spreadsheet itu tempat menampung ide Pak, sebenarnya Pak. Ketika ada ide ditulis di situ, nanti siapa yang ada waktu dijabarkan ya gitu ya. Spreadsheet di apa yang kita punya itu dikembangkan, idenya langsung tulis sana. Nanti belum mampu beli domainnya ya suplemen dulu. Besok kalau sekiranya kok ini bagus ya kita modali. Oke, nggak masalah. SPFresh punya anggaran sisihkan tuh. Wah ini domain kayaknya nih jasa ini hebat nih. Oh
oke, kita beli domainnya, ya, kita beli domainnya. Kenapa? Yaitu yang dikatakan emas oleh saya, ya, emas yang berserakan. Makanya perlu kita buat situsnya. Kalau sudah menjadi tempat yang dikunjungi, ya brandingnya harus kita angkat, domainnya kita beli, penampilannya juga harus kita perbaiki. Kalau kami bangun web, penampilan kadang kita nomor sekian, tapi kalau udah bagus, oke ya, webnya kita bagusin. Kita sudah punya apa namanya, kita sudah punya Elementor yang kita bisa men-setting sedemikian tampilan web kita dengan baik, ya, kita manfaatkan gitu ya. Kita sudah banyak belajar ini. Jadi ini kami menyampaikan beberapa pemikiran ke depan mulai Januari ini, kemudian ke 2028 untuk lebih kreatif lagi di dalam yang mengembangkan diri, bersosialisasi, kemudian berkreativitas. Karena kuncinya cuma dua itu. Kita kreatif, kita bersosialisasi, dan kita membangun keagilan dan jaringan di seluruh daerah. Ya, gitu. Jadi nanti yang bisa punya pemikiran, dikumpulkan idenya, kemudian itu nanti bisa untuk mengoptimasi apa namanya anggota-anggota kita yang hari ini belum bisa menghasilkan deal. Itu nomor CS-nya, ya, nomor CS-nya di yang belum bisa di WA, nanti kita buatkan subdomain lah di situ di FB Flash, kemudian dibuatkan PGP-nya, ditugaskan. Kalau tidak selesai hari ini ya dikasih tugas kepada teman-teman kita untuk mengangkat seperti Bujung dan Bu Fatim yang sudah merindukan apa namanya deal. Mereka juga ingin tampil sebagai CSO terbaik. Ya, hari ini siapa yang hadir? Ya Bu Warcium ya. Bu Warcium juga pengen. Nah, lontong juga bisa jadi CSO terbaik nanti. Nah, kemudian Bu siapa itu? Riani. Ayo coba cepat ya. Mungkin dipersiapkan idenya, kemudian kita optimasi. Sini nah. Oke, ya. Ya, morning room belum dipilih. Awas yang kejebak main game. Ya. Oke. Itu saja arahan biar kita bisa bagi waktu, manfaatkan waktu. Ya, biar bisa optimal. Ya demikian apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan semuanya bisa diserap, kemudian bisa menjadi pengingat dan penyambung keinginan baik seluruh sahabat untuk mewujudkan 2022 ini merdeka. Dan nanti kita punya deal, siapa yang harus merdeka? Ya, anggota kita ini yang belum merdeka dimerdekakan, Pak. 2022 itu misi kita. Awas jangan sampai ada yang nggak jamas gara-gara ekonominya nggak jalan. Kalau ekonominya jalan nggak jamas ya salah satu terus. Dan terus kalau saya dan kita urus itu nggak jamas tapi ekonomi nggak jalan. Pengen jamas tapi ekonomi nggak jalan. Jadi urus. Kemudian teman sejati. Oh. Iya, itu udah orang semangatnya kayak gitu, kurang perhatian aja. Coba diperhatikan. Orang semangatnya kayak gitu. Iya, kita siap. Apa pagi? Dia belum punya ekonomi saja, sampai kepengennya udah berjalan. Itu yang harus diperhatikan Pak Sukian. Mau dimasukkan kerja satu nggak? Ya iya emang udah. Diurus dong yang dimasukin aja. Kalau nggak mau kan dimasukin kerja 3 tuh yang murah. Ayo.
Sampai itu ada lagi tuh Sleman. Nah, banyak tuh Pak. Ya, Pak Purwadi. Minta. Uang lama. Kayak apa tahu semuanya. Ya kan? Ntar dua suami istri dong. Oh, banyak lagi tuh siapa yang mau urus. Enak banyak urusan. Pas ini kan orang cerai dulu. Makanya SP Plus itu harus jaya, kan? SP Plus ya. Supaya apa? Supaya Pak Sukijan bisa mengurus Jadi Pak Sukijan mau ke Magelang. Nanti yang ngongkosin SB mau Pak saya mau membina ke Surabaya. Yang ngongkosin SB. Hebat ya? Enak kan? Nggak apa-apa. Happy ya? Hah? Ada kan alokasi untuk pendidikan, ya nggak? Koperasi kan sekian persen untuk alokasi pendidik, ya nggak? Ya ada persentasenya yang untuk itu. Enggak, kalau dari kebersamaan kan nanti mikir lah, mau ngongkosin gua sendiri. Nah, itu. Makanya ini ada harus memiliki sistem yang baik. Oke. Terus ini saja ya. Harus kita aplikasikan aja untuk pembinaan. Demikian lebih dan kurang mohon maaf. Hadza wallahu yarana wa yasuna. Walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Merdeka. Ya, terima kasih kepada Bapak Babina yang telah memberikan tausiah, motivasi dan dukungan pada kita. Kita berikan aplaus. Tadi disampaikan ya udah panjang lebar, tentunya apa yang disampaikan mari kita pahami dan kita laksanakan. Bantul ini tadi udah disampaikan bahwa Jamas di 2021 tiap bulan ya meningkat dan meningkat. Nah ini tentunya kerja keras kita semua sebagai donatur di Posko 220 dan kita punya SP Flash yang walaupun kalau dibilang omsetnya belum begitu besar dan perlu kita besarkan, tapi dari SP Flash ini punya andil ya dari Jamas. Jadi mari kita lebih besarkan lagi SP Flash ini, tentunya dari kita yang ada di Posko 220 ini, baik melalui penambahan agen dan CSO, dan kita optimasi tentunya dengan ketekunan ini kita akan lebih meningkat ya. Sekarang untuk mencari agen itu sebenarnya lebih mudah karena banyak, tidak hanya offline ya, kalau kita perlu keliling-keliling ya sebenarnya itu juga bagus dilaksanakan langsung ketemu. Dan kalau kita nyari di melalui HP, melalui Facebook dan lain-lain di media sosial juga banyak, jadi banyak kesempatan yang bisa diambil dari situ. Mungkin ini karena udah masuk waktu asar, jadi yang mau sholat asar kami persilahkan karena waktunya juga terbatas. Mungkin untuk surah ya kita nanti ini disambi ya, jadi gantian untuk acara selanjutnya surah awal bulan awal tahun 220 pada Bapak Sugeng Wiono